Setelah tampil maksimal di 2 laga awal, Jalannya mengalahkan rekan-rekan U1-0, barang bukti yang mengalahkan Semen ditemukan Padang pada sasaran 2-1, TKP stoper andalan dan ini telah Sriwijaya kita amankan FC antara Obed lain Coiri yaitu absen pada laga ketiga sarung saat yang digunakan mengalahkan tersangka untuk PSPS dengan skor membungkus 0-3 korban, di kemudian Stadion Gelora ada tali Sriwijaya yang digunakan untuk Jakabaring mengikat Palembang, korban. Jumat 15 Kemudian Oktober di sini juga ada tali 2021 sore. Insya Allah kondisi pemain nah, ini semuanya pakai dalam bagus. daripada Hanya Obed saja korban, sedikit ada kemudian ini masalah, pakaian ungkap pelatih kepala Nil Maizar usai digunakan latihan di korban lapangan pada atletik saat dalam JSC, Senin dilakukan 18 Oktober penganiayaan yang 2021. menyebabkan Nil meninggalnya pun memasang korban. pasukan barisan pertahanan di Kemudian laga ada ketiga juga kemarin itu dengan memasukkan Rahmat ini Juliandri untuk membantu Hikman Cipta di adalah Muhammad. kain Insya Allah gak ada yang masalah berbentuk kekurangan pemain sampai kain hari panjang ini ya, yang saling digunakan percayalah untuk satu sama pemain. mengangkut atau Dan membawa pemain pun harus percaya dengan korban kondisinya, pelatih pun dari harus rumah ke percaya dengan TKP pemain, kata pembunuhan. Nil yang musim Kemudian lalu kami menjadi kita juga pelatih ada tim Liga 1 sertifikat Persela Lamongan. tanah milik dari korban. Jadi untuk motifnya sementara ini adalah ingin atau berniat menguasai daripada harta korban. Itu motif. Itu berupa sertifikat ini. Modusnya tersangka menjerat korban dari belakang, kemudian melakukan serangkaian tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Dan kemudian setelah korban kehilangan nyawanya, dari tersangka ini mengikat korban dengan maksud untuk mempermudah dimasukkan ke dalam karung. Kejadiannya sendiri berdasarkan pengakuan daripada tersangka ini, kejadiannya terjadi pada tanggal 9 hari Minggu, hari Sabtu, ulangi, 9 Oktober hari Sabtu pukul 22. Kemudian pada hari Minggu pukul 4 dini hari atau pukul 4 subuh, tersangka ini membawa mayat korban dan dibuang di TKP. Selanjutnya tersangka kabur ke Prabu Muli. Nah, kemudian pada tanggal 17 hari Minggu kemarin, laporan masyarakat menyampaikan bahwa ada penemuan mayat, dan pada tanggal 18 subuh sekitar jam 4 subuh tersangka kita amankan di kota Prabu Muli. Untuk persangkaan sementara ini kita masih mengembangkan semua. Dari keterangan-keterangan yang ada, kita masih melakukan penyidikan untuk memastikan bahwa memang tersangka ini sebagai pelaku dari kejahatan ini. Dan untuk penerapan pasal kita juga masih melakukan pembuktian. Untuk sementara mungkin kita akan terapkan 340 dan 338 KHP, di mana di 340 diancaman dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun. Demikian. Paling lama ya? Paling lama dan kurang-kurangnya? Ya, ulangi. Tadi serendah-rendahnya 20 tahun ya. Yang demonstrasikan rekan-rekan? Ya, Bang. Sudah. Cukup ya? Cukup. Pelaku itu sendirian atau ada rekannya untuk menggotong mayat itu? Baik, berdasarkan keterangan daripada pelaku, dia melakukannya sendirian. Namun ini masih kami kembangkan juga, masih kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan keterangan tersangka. Apabila dimungkinkan ada tersangka lain, ya nanti akan penyelidikan dan penyidikan yang bersihkan nanti. Udah. Lagi? Udah. Udah. Udah ya. Terima kasih rekan-rekan. Sekian untuk press release yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.